Ngomong-ngomong, Ustaz, S3-nya di mana, Ustaz? Saya di Mesir. S1, S2, S3? S1-nya di Madinah. Di Madinah. S2-nya di Mesir. Di Mesir. S3-nya di Mesir. Ya. Oh, S3-nya apa, Ustaz? Semuanya ngambil syariah. Oh, syariah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan ngobrolin tentang child free bersama Dr. Zain An-Najah. Apa itu child free? Bagaimana perspektifnya dari pandangan Quran dan Sunnah dan juga dari sisi sosialnya. Untuk itu mari kita langsung aja ketemu dengan Dr. Zain An-Najah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Kayaknya sibuk banget nih, Ustaz. Biasa. Lagi sibuk apa, Ustaz, sekarang, Ustaz? Ya sibuk seperti biasa. Biasanya tuh apa tuh? Ngajar. Alhamdulillah. Ustaz, ini kan beberapa tahun terakhir ini ada, bukan fenomena ya, tapi ada yang lagi tren nih, Ustaz. Child free. Child free itu kalau yang saya baca itu kan ada orang-orang yang nggak mau punya anak, Ustaz. Ya. Nah ini kalau menurut Ustadz ini pandangan ini bagaimana sih Islam memandang child free ini, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tentang child free ya. Child itu artinya anak, free itu bebas. Tidak ada anak. Iya, betul. Nah ini ada fenomena sebagian orang yang menikah menginginkan mereka menikah saja, tidak mau punya anak. Padahal selama ini yang kita ketahui orang itu kalau menikah itu ingin punya anak. Dari dulu saya lahir sampai sekarang ya saya dengar tujuan menikah itu ingin punya anak. Tapi zaman sekarang akhir zaman berubah itu tujuan itu, berubah cara berpikir orang itu. Mereka ingin menikah tapi nggak ingin punya anak. Itu, Ustaz. Dan ini kan problematik, Ustaz, ya. Dari kalau kita lihat dari kasus Jepang nih. Jepang itu kan penurunan fertilitas itu kan luar biasa tuh, Ustaz. Jepang, Korea, tapi yang Jepang luar biasa, Ustaz. Jadi tingkat kelahiran itu menurun sekali. Nah, kalau dalam Islam pandangan dari Al-Quran perspektifnya seperti apa, Ustaz? Dan juga pandangan para ulama, Ustaz, tentang hal ini, Ustaz. Dalam pandangan Islam itu menikah ya, orang itu begini, kalau saya boleh menerangkan, orang itu sendiri. Boleh bicara agak panjang ya. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan pertama kali di surga kan sendiri. Betul. Orang sendiri itu kan nggak enak karena manusia itu memang makhluk sosial. Betul. Ya. Namanya insanun ya, dari kata anisun, orang yang kepingin ketemu sama orang lain. Betul. Orang ingin bersosial ya, ingin ketemu dengan temannya, ingin ngobrol. Nah, kisahnya Nabi Adam alaihissalam itu sendiri di surga. Walaupun di surga sendiri dengan penuh kemewahan, betul, penuh semua fasilitas ada di situ, tapi tentu aja nggak tenang. Bete juga, Saat. Bete ya, kalau tahu. Makanya ketika beliau tidur, karena kalau nggak ada teman ngobrol, dia kan tertidur. Ngobrol dengan siapa? Bete. Berarti yang jomblo-jomblo juga bete nih, Saat. Ya. Makanya Allah SWT mengetahui ya kegelisahan Nabi Adam alaihissalam. Ketika tidur, diambil tulang rusuk sebelah kanan dan diciptakan darinya Siti Hawa. Oh, pas tidur. Pas tidur. Nah, ketika ketemu Siti Hawa, mereka senang, bahagia. Nah ini, jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia harus ada teman atau pasangan. Lebih tepat itu pernikahan. Maka pernikahan itu menjadikan suami istri jadi bahagia dan sakinah. Bisa dibaca surat Ar-Rum ayat 21 yang sering disampaikan oleh para ustadz ketika pernikahan. Itu sering ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayya. Ini kasus Nabi Adam. Dan salah satu tanda kekuasaan adalah Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian
wanita atau istri litaskunu ilaiha, supaya kalian bahagia, tenang dengan adanya perempuan itu. Betul. Itu bisa curhat, perempuan juga bisa curhat. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini dari sisi pernikahan dulu. Oh, pernikahan. Lah, salah satu tujuan pernikahan adalah punya anak. Walaupun dalam Islam nikah itu banyak tujuannya, tapi tujuan utama pernikahan adalah punya anak. Tujuannya berikutnya menyalurkan syahwat yang halal. Yang ketiga ya punya teman dan lain-lain banyak sekali. Tapi kalau ada orang yang memutuskan untuk nggak punya anak, ribet gitu. Tergantung, Pak. Kita sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang fikih, itu tidak bisa melihat sesuatu itu hitam putih. Harus ada rinciannya. Itu para fuqaha, para ahli fikih, kalau melihat sesuatu harus dirinci dulu. Kalau antum menanya orang menikah nggak ingin punya anak, dilihat dulu siapa dia. Ada yang orang menikah, ya dia udah tua, ya kan, udah punya anak. Sikonnya ya. Ya perempuan juga punya anak. Ini duda sama janda menikah. Wajar kalau dia menikah ingin punya anak, karena yang janda sudah tua, yang duda sudah tua juga, nggak perlu anak. Itu iya. Tapi yang masalah adalah ketika orang masih bujang atau masih muda, umur 21 tahun, dan pasangannya umur 19 tahun, ketika menikah dan nggak ingin punya anak, ini masalah. Permasalahannya gini, Ustaz. Ada influencer itu ya, yang dia punya pemikiran gini, kalau punya anak tuh yang pertama harus ngeluarin biaya. Ya. Dia menghitung, Ustaz, mengkalkulasi semuanya, dan ternyata miliaran katanya. Miliaran. Daripada nguap nggak berbentuk kebahagiaan untuk diri pribadi, mendingan nggak usah lah beli punya anak, ribet nanti ngurusinnya. Dan ada juga yang parah gini, Ustaz, kalau punya anak terus kemudian menyusui, bentuk badannya berubah. Macam-macam nih, Ustaz. Ya. Jadinya, sehingga tren nggak mau punya anak ini jadi kemana-mana gitu, Ustaz. Nah, sekarang gini, kita tanya dulu, memang kita hidup sampai kapan? Nah, itu pertanyaan dulu. Dia kepengen badannya utuh sampai kapan? Dia kepengen badannya bagus, nggak berubah, tua pun akan berubah kan? Betul, padahal piot-piot juga. Dan mati juga. Betul, mati juga. Nah, memang jadi orang ini salah paham dalam memahami hakikat kebahagiaan hidup manusia. Dikira hidup itu dengan suami istri aja cukup. Tidak. Hidup itu suami istri, anak. Itu udah konsep Islam, suami istri dan anak. Anak itu menjadikan penyejuk mata. Coba lihat dalam surat Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Penyejuk. Betul. Mungkin dengan suami istri sering tengkar, sama-sama umurnya dewasa kan, sering tengkar kan. Tapi kalau ada anak, dia sayang sama anak. Fitrah manusia itu sayang sama anak. Bahkan banyak orang ingin bercerai tidak jadi gara-gara anak. Jadi anak itu pemersatu suami istri. Udah mau cerai, kasihan, melangkah anak gitu kan. Tapi ada gini loh, Ustaz. Ada dia nggak mau punya anak itu karena akhir zaman. Wah, nanti saya nggak bisa mendidik, takut nggak bisa mendidik, terus kemudian fitnah akhir zaman ini luar biasa. Saking takutnya, udah nggak mau punya tanggung jawab yang berat. Ini seakan-akan anak tuh jadi beban buat mereka, Ustaz. Nah, iya, itu salah paham. Sebenarnya masalah anak itu berkah. Justru kalau kita ingin kaya harus punya anak. Kalau kita teliti, banyak orang kaya itu gara-gara punya anak. Coba bujang-bujang, kalau diteliti, bujang itu rata-rata miskin. Rata-rata miskin. Masa sih? Teliti aja, seluruh dunia. Ya. Gitu. Iya. Yang rata-rata kaya itu yang dapat keluarga. Masya Allah. Tapi yang terkaya di dunia punya keluarga. Dengerin Ustaz. Keluarga. Nikah makanya. Anak itu membawa kekayaan. Masya Allah. Itu konsepnya gimana, Ustaz? Konsepnya jelas dalam surat Al-Isra 31 dan dalam surat Al-An'am 151 ada dua. Yang satu untuk orang kaya, yang satu orang miskin. Untuk orang kaya Allah berfirman,
wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Iya. Itu untuk orang kaya. Untuk orang miskin, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kamu bunuh anakmu karena miskin. Karena miskin. Tapi Catat beda ayatnya caranya. tuh. Nahnu narzukum wa iyyakum. Kalau untuk orang kaya, Mm-mm. Allah berfirman, kami akan memberi rezeki anakmu, baru kamu. Oh, jadi memang ya Jadi kekayaan orang tua itu berasal dari anak. Tapi kalau untuk orang miskin, Allah berfirman, nahnu narzukukum wa iyyahum. Wah iya. Kami memberikan rezeki kepada kamu dan kepada anak Si anak. kamu. Berarti dengan bertambahnya anak, bertambahnya rezeki. Oh, Anak sendiri itu rezeki. oh pantesan orang zaman dulu tuh nenek moyang kita bilang banyak anak banyak rezeki saja. Iya, benar. Tapi ada juga tuh yang apa gimana Sat? Dia kurang iman atau gimana atau kurang Ini loh, pengetahuan? konsep dalam satu manusia itu membawa rezekinya masing-masing. Mati kalau hitung-hitungan tadi itu pakai akal yang pendek. Mm-mm. Ya. Menurut hitungan Allah, manusia itu nih suami punya rezeki, istri punya rezeki. Sekarang saya tanya balik kepada orang yang menikah itu, Anda menikah itu rugi sebenarnya kalau itu hitungan materi. Ya, Kalau Anda nikah uangnya untuk diri sendiri. betul. Tapi ketika menikah, uang suami untuk istri. Betul, Kan betul, gitu betul, rugi betul. kan kalau Iya, hitung-hitungan. Iya, betul, betul. Sekalian aja. Ya. Makanya orang yang menikah itu insya Allah akan bertambah kaya karena ada istri. Oh, iya, Istri iya. itu iya. membawa Rezeki. kaya, membawa rezeki untuk suami, sekaligus kalau punya anak rezekinya tambah lagi. Oh, Karena iya. anak itu sudah membawa rezeki sendiri, tidak mengganggu rezekinya bapak. Sebagaimana istri tidak mengganggu istrinya suami, maka anak tidak mengganggu rezekinya bapak. Berarti setiap anak punya kantong rezeki. Setiap manusia punya kantong rezeki masing-masing. Bertambahnya jumlah anggota keluarga, bertambahnya kantong rezeki. Kita beri analogi sedikit ya. Ya, gimana Sat? Ketika orang melahirkan akikoh, bukankah banyak yang datang kemudian memberikan hadiah Betul. untuk anakmu. Nah, uang untuk anak itu dikantongi bapaknya. Padahal itu untuk anak yang masih bayi. Sunatan juga Sat. Itu menunjukkan bahwa anak itu rezekinya anak dikantongin bapaknya. Iya. Lebaran juga Sat kan. Nah Sat, kalau misalkan ada orang Islam yang ntar dulu deh, punya anaknya ditunda dulu deh, gimana Sat? Pandangan Islam Sat? Nah ini beda. Kalau tadi tidak ingin punya anak karena takut nggak bisa beri makan, ini haram. Haram. Karena Allah itu memberikan rezeki kepada masing-masing anak. Setiap orang dia memberi. Tapi kalau nggak punya anak karena faktor lain selain rezeki masih dibolehkan. Misalnya Sat? Misalnya umpamanya dia lagi sakit. Sakit. Ya, sakit kan, lagi sakit, wah nanti aja menunggu sembuhnya. Atau lagi kuliah. Nah, saya dulu di Mesir ketemu dengan teman-teman, ya, mereka kuliah masih semester 1 ini. Yang laki-laki kuliah, yang perempuan kuliah, sama-sama kuliah kan. Mereka uangnya terbatas, tapi mereka ingin menjaga kehormatan mereka supaya tidak berzina. Ya, Zina ya. mata, zina kemaluan dan sebagainya. Oleh karena itu mereka menikah. Ketika menikah itu ada perjanjian selama kuliah sampai selesai. kita tidak punya anak dulu. Sampai selesai baru nanti punya anak. Itu dibolehkan. Boleh kan? Faktornya bukan karena takut miskin. Faktornya memang mau fokus belajar. Nah, itu dibolehkan. Kesehatan, terus ada tadi ya pendidikan. Apalagi Sat? Banyak masalah umpamanya masa tua. Ya sebagaimana saya sebutkan di awal tadi. Oh iya. Ya ini udah tua, udah kalau tua. melahirkan Kalau resiko. melahirkan resiko kan masuk kesehatan. Kan Betul, kita betul, tidak betul. boleh membunuh diri sendiri. Betul. Tidak boleh menceburkan diri dalam kesengsaraan, kehancuran. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan engkau menceburkan diri dalam kehancuran. Kalau berniat nggak mau punya anak itu yang salah. Nggak punya anak karena takut miskin itu yang salah dan haram. Takut nggak bahagia. Kayak tadi yang di awal kita ngobrol. Kalau takut nggak bahagia itu karena dia salah paham aja. Nggak memahami hakikat kebahagiaan.
perspektifnya tentang kebahagiaan. Itu salah, wajib diingatkan. Kalau rugi ngurin biaya sampai miliaran. Nah, Belum tadi kan, iya, dikira gitu. rezekinya itu dari dia, padahal itu dari anak sendiri. Betul. Iya ya. Tapi ada juga gini faktor ini trauma. Dia masih kecilnya broken home misalkan, ya terus dapat perlakuan tidak baik dari orang tua lah, pemukulan atau apa, sehingga dia takut kalau punya anak melakukan hal yang sama terhadap anaknya. Ini apakah dia harus ke psikiater atau harus seperti apa untuk mengembalikan pemahamannya tentang rezeki tadi, anak tadi juga Ustaz? Ya itu berarti orang itu punya sakit kejiwaan, psikologi ya. Bisa datang ke psikiater atau datang ke ustadz atau ke siapa aja yang bisa mengobati jiwa dia. Trauma itu sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Maksudnya berarti imannya lemah. Kalau dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Yunus 62, ala inna awliya Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah. Yang orang dekat dengan Allah itu yakin bahwa Allah itu akan memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan. Maka ada dua ciri wali Allah itu. Tidak khawatir dengan masa depan dan tidak trauma dengan masa lalu. Sudah, yang berlalu biar berlalu. Kita harus menatap dan membuka lembaran baru. Dan nggak perlu takut ke depannya seperti apa. Apa belum tahu kita. Tahu udah Allah Subhanahu wa taala. Memang kita udah tahu, udah ada jaminan bahwa kita akan salah kan enggak? Mungkin perbedaannya gini Ustaz, kalau yang di Jepang itu kan fertilasinya sangat rendah tuh. Mungkin karena memang mereka nggak tahu konsep rezeki dari Tuhan gitu kali ya. Itu kan rata-rata orang-orang yang tidak beragama Islam. Termasuk Korea gitu ya. Rata-rata ateis atau non Muslim itu yang rata-rata yang nggak punya anak. Beda dengan negara-negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia, Pakistan, Bangladesh dan sebagainya. Rata-rata mereka punya anak. Iya. Padahal mereka juga kalau dilihat juga nggak seperti orang Barat ya kehidupannya, tapi anaknya banyak gitu ya. Anaknya banyak dan bahagia. Gitu. Makanya ada orang Barat tuh kepengen kami tuh ingin seperti orang Timur. Oh ya. Perempuan Amerika bilang saya kepengen perempuan Timur, bahagia, dihormati oleh suaminya, punya anak, anaknya terhormat, dia terhormat. Pantesan saat ada tren bule-bule perempuan ini ke Bali nyari laki-laki Indonesia. Emang gitu. Dan tinggal di Indonesia. Oh gitu. Nah, kalau misalkan gini Sad, kita mau menikah nih, ada orang yang mau menikah, tapi si yang calonnya ini menginginkan child free. Nah, sebelum mereka menikah, misalkan gini, saya pengen menikah, misalkan aja nih, misal. Terus tiba-tiba calon saya, pokoknya saya nggak mau punya anak loh ya, dengan alasan A sampai Z-nya tuh. Nah, saya harusnya bagaimana nih untuk apakah saya yaudah kalau gitu kita nggak jadi nikah lah, atau gimana menurut pandangan dulu yang menikah siapa dulu, anak muda atau anak tua? Oh iya benar. Kalau anak muda sekarang kan banyak anak muda nih. Cari yang lain. Ya? Sebagai Muslim yang taat sama Allah dan yakin bahwa jodoh itu di tangan Allah, ketika ketemu dengan, kan kita diminta untuk mencari perempuan yang solehah. Tapi alasannya yang dia cantik gitu. Perempuan yang tidak punya anak dipastikan tidak solehah. Oh ya? Iya. Kalau tidak punya alasan yang benar. Kalau nggak syar'i berarti dia nggak solehah. Nggak solehah. Karena apa? Nggak punya anak alasannya apa? Tanya dua alasannya apa? Alasannya nggak mau ribet, bukan soal nggak solehah. Atau sebaliknya, kalau ada laki-laki, calon laki-laki yang nggak mau punya anak berarti nggak soleh. Nggak soleh. Tuh dengerin. Dan hadisnya jelas kan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umal yaumal qiyamah. Menikahilah perempuan yang penyayang dan punya anak banyak. Maksudnya subur. Karena saya Rasulullah SAW itu bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Kalau dia umat Muhammad, berarti bagaimana? Rasulullah itu senang umatnya banyak. Dia nggak mau umat Muhammad banyak. Berarti bertentangan dengan hadis. Berarti nggak solehah dia. Cari yang lain. Nabi pengen umatnya banyak, tapi dia nggak mau. Nggak mau. Di sisi lain dia mengatakan
saya beriman kepada Nabi. Iya, nggak beneran. Iya. Bertentangan. Ya Allah. Tips untuk mencari pasangan saat biar maksudnya kan ini kan backgroundnya beda, yang laki, ceweknya juga backgroundnya beda. Nah itu tipsnya biar sekufu itu gimana Sat? Maksudnya Beda. biar nanti nggak ada pemikiran kan di pertengahan jalan tiba-tiba Mas kayaknya aku nggak mau punya anak, padahal udah nikah nih, tapi kejebak di pertengahan jalan. Sat. Ya itu beda masalah. Ini masalah mencari jodoh. Maksudnya Tapi salah satunya Hmm. memang jodoh yang soleha itu adalah pasti ingin punya anak. Mm-mm. Makanya kalau kufu itu berarti kalau kufu itu maksudnya perempuan itu harus mencari jodoh laki-laki yang lebih tinggi daripadanya. Tinggi ilmunya, tinggi ekonominya, tinggi badannya dan seterusnya. Mm-mm. Itu namanya kufu. Kufu Kufu. itu dalam fikih perempuan harus punya jodoh yang lebih tinggi karena sebagai pemimpin. Yeah. Kalau seorang perempuan yang pinter, yang dewasa, Mm-mm. yang soleh kemudian menikah dengan orang anak kecil, anak di bawahnya itu nggak sekufu. Dalam Islam kalau bisa itu jangan dilanjutkan. Alasannya Sat? Alasannya laki-laki itu pemimpin keluarga. Pemimpin itu harus mampu, harus lebih ya. Ya lebih ilmunya, lebih hartanya, lebih dewasa, Fisiknya. lebih umurnya, fisiknya. Iya. Karena pemimpin kemudian dinasihatin oleh istrinya. Maka banyak yang gagal walaupun nggak semuanya ya. Perempuannya lebih tua, perempuannya lebih kaya, perempuannya lebih berilmu, sedang suaminya lebih rendah daripada suami. Pantesan ada beberapa wanita itu yang saya lihat itu di media sosial nggak hidup tanpa laki itu nggak masalah. Saya udah kerja, uang mampu, gitu kan, apa-apa bisa gitu, tanpa saya nggak butuh laki-laki gitu. Salah itu. Tetap butuh. Dia membohongi diri sendiri. Perempuan itu orang yang kepingin curhat secara psikologi ya. Kan kita harus belajar psikologi, sosiologi, antropologi. Benar. Secara psikologi perempuan itu kepingin curhat kepada orang lain, kepingin diayomi oleh laki-laki. Makanya kalau dalam pendidikan perempuan, anak perempuan itu harus dekat dengan bapaknya. Harus dekat dengan bapak? Ya. Alasannya saya? Kalau nggak dekat dengan bapak, pasti tidak akan mencari laki-laki lain yang perhatikan dia, yang tuh membela dia. Bapak-bapak, ya bapak-bapak kalau punya anak perempuan, kudu dekat, akrab. Cinta pertamanya Ustaz ya? Iya, makanya perempuan itu maksudnya kepingin mencari orang yang akan melindungi dia. Wah, iya orang yang benar. melindungi itu pasti laki-laki. Sifat koam tadi ya? Iya, koam. Nggak dapat di bapaknya, dia nyari di lain. Nah, nggak mungkin perempuan kemudian saya bisa hidup sendiri, itu bohong. Bohong ya? Pasti dia di kamar stres. Itu hanya di pabrik aja. Kalian bohong. Ustaz, kalau hikmah dari Islam menganjurkan untuk memiliki keturunan. Ya. Selain nasab, hikmahnya biar apalagi Ustaz? Ya menurut para ulama. Banyak banget. Ya, yang banyak itu sedikit aja nggak apa-apa Ustaz. Di antaranya kalau yang masalah agama adalah masalah sosial. Karena masalah agama jelas bahwa Islam menghendaki banyak pengikut. Dengan banyaknya anak, pengikutnya banyak. Yang di Palestina ya, itu setiap keluarga, saya tanya sama orang Palestina langsung, itu rata-rata memang kalau nggak 8, 10, 11, 12. Merinding saya Kita anggap saja 10 ya setiap keluarga. Setiap keluarga Ustaz? Setiap keluarga rata-rata 10. Anaknya. Itu lihat bagaimana umpamanya Palestina itu, kalau saya lihat bukan hanya perang biasa, tapi perang demografi. Benar. Perang banyak-banyaknya penduduk. Padahal mereka sedang dalam kondisi begitu. Coba seandainya orang Palestina dengan orang Israel hidup berdampingan damai, pasti orang Israel kalah. Kenapa? Orang Palestina punya anak terus, punya kader terus, banyak penduduknya kan. Kalau orang Israel nggak ingin punya anak, bahkan di Israel sendiri, antum menyebutkan Jepang dan Korea banyak lagi, ada Jerman, ada Israel, ada Amerika dan sebagainya. Oh ya. Itu nggak punya anak. Jadi mereka itu orang Israel itu pemuda-pemudinya nggak mau nikah. Seandainya mau nikah nggak ingin punya anak. Sampai pemerintahnya ingin membantu. Barang saya ingin punya anak, kami bantu, kami berikan beras, kami berikan kebutuhan. Saking kepengennya pemerintah itu Israel itu punya penduduk banyak.
Makanya mereka memanggil penduduk dari luar suruh tinggal di situ. Oh Pak. iya, Itu namanya perang eksodus demografi. Dari sisi itu sudah kalah Israel. Dari sisi pemilu, seandainya dibuka pemilihan umum, pasti yang menang Palestina. Benar. Benar. Yang paling banyak suaranya. Strategisnya itu salah satunya. Itu dari sisi politik, dari sisi demografi, dari sisi ekonomi. Apa Ustaz? Negara yang banyak penduduknya itu potensi untuk kuat ekonominya. Pertama, dia jadi pasar pasar ekonomi kan. Maka banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengimpor ya barang-barangnya ke Indonesia. Karena ada 280 juta pengguna. Iya benar. Nah, kalau orang jualan barang nggak ada pembelinya. Maka ke Indonesia. Wah, ini manusianya banyak nih. Iya kan, maka Indonesia itu jadi negara yang masya Allah itu dilihat oleh semua negara karena potensinya besar sekali. Itu dari sisi barang. Kan dari potensi bahwa manusia-manusia ini nanti ke depan akan produktif. Betul. Ya, taruh sekarang misal yang paling mudah aja, satu keluarga punya 10 anak. Ya, 10 anak itu insya Allah akan dapat kerjaan masing-masing. Karena gitu ya. Orang tuanya yang sudah tua itu tinggal duduk ongkang-ongkang apa? Masing-masing anaknya ngirim 2 juta. Kalau 10 kali 2 juta 20 juta. Itu dikirim oleh anaknya 10. Kalau anaknya cuma 1 cuma dapat 2 juta. Kalau anaknya 10 dapat 20 juta. Kan enak. Kemudian dari sisi sosial, seandainya ada anaknya meninggal dunia, masih 9. Kalau anaknya cuma 1, betul. Nasabnya terputus. Jadi kalau sakit, anaknya di luar daerah, dia menunggu. Tapi kalau anaknya banyak, ada yang menunggu di rumahnya, ada di samping rumahnya, ada yang di luar, nggak masalah. Sebagian menunggu dia, sebagian di luar. Tuh yang pengen child free. Kalau nggak punya anak, kalau sakit, dia tua, ya Ustaz ya. Siapa yang ngurusin? Di Jepang, di Korea, di beberapa negara Jerman, itu udah tua sengsara. Tadi katanya lebih pokoknya enak, nggak ribet dengan anak. Terbalik, itu kan masa mudanya ketika ada tua dia sendiri banyak. Di negara-negara itu yang sudah tua sendiri. Benar. Nggak ada yang ngurus. Karena apa? Nggak punya anak. Rata-rata panti jompo. Iya, istri panti jompo. Kemudian istrinya juga udah meninggal. Gimana? Nggak punya keturunan. Kadang-kadang dilayani oleh pembantu. Pembantu mending punya baik. Kadang-kadang disodor gitu, kemudian dihina-hinakan oleh pembantunya, itu kan udah tua. Jadi sengsara di akhir hayat. Itu manfaat anak itu sangat banyak sekali. Sekarang bagaimana menurut Ustadz atau pandangan bagian anak muda yang memiliki konsep child free nih Ustadz? Nasihatnya dari Ustadz gimana nih? Saya melihat pertama pemuda itu harus banyak belajar tentang Islam, harus banyak belajar tentang hakikat kehidupan dan hakikat kebahagiaan. Berarti salah pikir, salah lingkungan, dan salah pendidikan anak itu. Ini gara-gara terpengaruh dengan pola pikir Barat yang hanya mengagungkan materi. Kebahagiaan itu diukur dengan materi. Betul. Juga coba yang paling bahagia itu kalau orang itu hidup punya keluarga, punya suami, punya istri atau punya suami, punya anak yang solehah dan solehah. Mereka berarti pada orang itu bahagia banget. Walaupun kadang-kadang hidupnya sederhana, tidak kaya banget, tapi karena rukun. Kalau Idul Fitri datang, bahagia. Dia nggak punya anak, Idul Fitri diem aja, nggak punya. Nggak ada masakin. Ini salah pikir, salah memahami hakikat kehidupan, salah memahami hakikat kebahagiaan. Jadi harus banyak belajar biar nggak takut ya. Takut. Nah, terakhir Ustaz, untuk kan yang paling ketakutan itu ketika nanti gue nggak bisa nafkain anak, maksudnya nyekolahin kan sekolah mahal nih, gitu kan, dia ketakutan kayak gitu tuh Ustaz. Nah itu supaya menghilangkan rasa-rasa takutan itu kan tablis iblis ya, waswis ya Ustaz ya. Nah itu apa kok tipsnya Ustaz buat jadi begini anak muda? Orang itu kadang itu memaksakan diri. Orang itu kan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kita itu hidup ini seadanya, mengalir saja.
Ketika punya, alhamdulillah, insya Allah rezeki itu ditanggung oleh Allah. Ketika mau sekolah, ya nggak usah nyari sekolah yang mahal-mahal. Pikirannya sekolah harus mahal. Sekolah yang murah banyak, sekolah yang gratis juga ada. Ya, kalau sekolah yang dekat ada. Artinya jangan memaksakan diri di atas kemampuan. Jadi semampunya Allah itu tidak memaksakan orang untuk sesuatu yang tidak mampu. Saya sakit. Kalau nggak punya uang ya nggak usah rumah sakit. Mengukur Dipijetin aja, kemudian dibawa ke terapis yang lebih murah. Itulah kadang orang itu salah paham tentang kehidupan ini, maunya idealisme banget. sama pengaruh gaya hidup saya. Gaya hidup, jadi kata orang yang mahal itu bukan hidup, Tapi hidup itu murah. Gaya hidup yang mahal, hidup itu murah. Kalau mau betul. Udah nggak usah terpengaruh sama media sosial ya Ustaz. itu kalau orang Udah lagi pengen gitu. gaya hidup itu ya buat mahal kan, ini gaya hidup. Gaya hidup ya Ustaz. Sebagai penutup Ustaz. Terakhir sekali untuk apa namanya menghilangkan child free ini dari kita nih apa nih Ustaz? Apa dakwah harus dikencengin atau apa? Karena kan ini kan porsinya ulama bukan Ustaz, atau porsinya setiap orang. Ini jelas porsi ulama, porsi ustaz, porsi para orang tua, para pembimbing, para pendidik, semuanya, guru, semuanya ikut terlibat di dalam mendidik anak-anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu dibimbing oleh media sosial, dibimbing oleh internet, dan dibimbing oleh orang tua. Maka orang tua harus dekat dengan anak, banyak ngobrol dengan anak. Orang tua juga. Bukan anak sekarang ini hasil dari orang tua. Coba ya. Benar. Kamu itu kan hadir gara-gara ada orang tua. Benar. Loh, kamu nggak ingin punya anak, berarti kamu itu gimana cara berpikirnya? Kalau nggak punya anak, berarti kamu nggak ada. Artinya masih pemerintah itu adalah salah. Salah, terbalik-balik. Dunia itu terbalik-balik. Kaki dari atas, kepala taruh bawah. Itu orang yang punya. Dan orang tua wajib melek zaman. Melek zaman, perkembangan zaman. Biasanya. Didiklah anakmu pada sesuatu yang bukan pada zamanmu, itu pada zaman yang akan datang. Jangan mendidik anak sesuai dengan zaman orang tua, itu salah. Salah ya. Salah. Jadi mempersiapkan anak ini bisa menghadapi masa depan yang kemungkinan lebih gila dari sekarang. Gila lagi, lebih bahaya. Baik Ustaz, alhamdulillah podcast kita Ikhwafillah yang dalam Allah Subhanahu wa taala kita sudah selesai. Mudah-mudahan obrolan kita bisa memberikan sebuah wawasan bahwa child free itu adalah suatu hal yang keliru ya Ustaz. Tidak cocok dengan pandangan perspektif Quran dan Sunnah, dan juga buat yang masih muda semangat, dan orang tua juga harus belajar ya Ustaz, melek zaman. Jangan anak terlahir dari orang tua besar oleh medsos. Dilahirkan manusia dididik oleh media sosial gitu. Jadi kita langsung tutup aja, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Jazakallahu khairan Ustaz. Sama-sama. Ngomong-ngomong Ustaz, S3-nya di mana Ustaz? Di Mesir. S1, S2, S3? S1-nya di Madinah. Di Madinah. S2-nya di Mesir. Di Mesir. S3-nya di Mesir. S3-nya apa Ustaz? Semuanya ngambil syariah. Oh syariah. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah selesai. Udah Pak? Udah mata. Nah, udah dimatiin semua. Belum matiin. Oh iya udah. Oh langsung. Dan ini ada tumbler. Tumblernya kayak gini nih Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Ini ada tumbler, ada tulisan Nidaul Hayal Karimahnya. Makasih ya. Masya Allah. Terima kasih atas hadiahnya. Jadi bermanfaat. Amin.